Selesai dan Indonesia telah merdeka, jejak sejarah masih bisa ditemukan di berbagai penjuru kota di Indonesia. Satu di antaranya berada di Pulau Kelor, Kepulauan Seribu, Jakarta. Terdapat sebuah benteng yang dibangun Belanda pada awal abad ke-19, yakni Benteng Martello. Benteng ini masih berdiri kokoh di Pulau Kelor dan sunyi. Pada masanya benteng ini dilengkapi dengan senjata yang terbilang canggih. Terdapat sebuah meriam yang bertengger di atas menara benteng dan bisa berputar 360 derajat yang akan terus memantau dan siap membolongi kapal musuh yang melintas di sekitarnya. Ya, Pulau Kelor sebenarnya bagian dari Pulau Onrus. Jadi dia 3 pulau bersejarah yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun memang sentrum dari pusat kegiatan itu di Pulau Onrus, tapi Pulau Kelor memiliki posisi yang sangat strategis karena dia pulau terdepan di antara pulau-pulau yang lain gitu. Makanya di sini sebagai pusat komando, pusat pertahanan, maka dibangunlah Benteng Martello strategis. Di atas benteng ini sebenarnya ada meriam yang sangat besar dan dia bisa 360 derajat memutar gitu tadinya. Nah, cuman karena konstruksinya tidak mampu menahan gelombang tidal, dihajar oleh meriam sama Inggris gitu ya, sehingga posisinya tinggal yang area dalam. Jadi ini sebenarnya bagian dalam ya, bagian luarnya yang ini bagian luarnya yang ini nih yang sudah berantakan. Udara pagi pada Sabtu 16 Juli 2022 di Pulau Kelor terasa dingin. Panas menyengat yang biasa dirasakan di pesisir pantai tergantikan dengan udara yang sejuk. Saat baru menapaki dermaga pulau berpasir putih itu, angin kencang seketika menerpa tubuh. Di bawah langit mendung, benteng yang disusun oleh ribuan batu bata merah masih menampakkan kemegahannya. Martello itu bundar. Ya, bahasa Portugis kalau tidak salah ya, bahasa Spanyol atau Portugis, artinya benteng bundar gitu. Nah, benteng bundar ini lebih parah karena letusan gunung Krakatau. Jadi gelombang tidal gunung Krakatau itu gempa dengan kekuatan 9 atau 10 skala liter. Jadi itu menghancurkan, makanya kita di Batavia itu tidak ada gedung yang lebih tua dari tahun 1699. Dipandang dari arah dermaga, Benteng Martello tampak menawan meski sudah terlihat tua digerogoti oleh usia. Benteng ini dibangun Belanda sekira tahun 1850 yang berfungsi sebagai sistem pertahanan laut kota Batavia. Benteng ini memiliki diameter luar sepanjang 14 meter serta tebal dinding 2,5 meter. Bata yang digunakan untuk membangun benteng ini merupakan bata produksi orang pribumi. Benteng Martello dulu juga sempat dibangun di Pulau Onrus, Pulau Cipir, dan Pulau Bidadari. Namun, jejak benteng yang masih bisa dilihat hanya tersisa di Pulau Bidadari dan Pulau Kelor. Benteng ini berbentuk bulat dan mengawasi kapal-kapal yang melintas menuju ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Konon katanya Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan bandar termegah se-Asia. Di benteng inilah moncong-moncong meriam diarahkan ke arah kapal musuh. Peluru-peluru meriam itu dimuntahkan menghajar kapal-kapal Inggris. Bola-bola meriam sebesar kepala manusia dilesakkan dari moncong meriam menembus dinding-dinding kapal hingga bolong. Menara setinggi 9 meter menjadi saksi bisu kapal-kapal rebah ke dasar laut akibat serangan meriam. Benteng Martello artinya benteng bundar. Nah, kenapa disebut benteng bundar? Karena benteng-benteng ini sangat penting dan secara fungsi dia memiliki sistem pertahanan yang maksimal gitu ya, dengan bola meriam yang besar, sehingga fungsi meriam itu kan sebenarnya bukan meledakkan kapal. Jadi zaman dulu belum ada bola meriam memiliki hulu ledak. Jadi fungsi meriam itu adalah membolongi kapal supaya kapal itu tenggelam gitu, merusak konstruksi kapal sehingga kalau dihajar beberapa kali terutama bagian lambung ya sudah tenggelam gitu. Peristiwa perangnya sih bisa ada catatannya ya, jadi mungkin tidak banyak kapal yang kemudian
tenggelam gitu, karena ada beberapa kapal yang mulus berhasil, karena kan ini kan kawasan pertahanan ya, jadi relatif aman. Yang paling parah ya memang pada saat periodenya Perang Inggris sekitar 1803 sampai 1816, di mana Inggris 1816 berhasil menguasai kawasan ini termasuk Pulau Onrus dan sekitarnya, termasuk Pulau Kelor, mendarat di Cilincing. Lord Minto sebagai panglima perangnya, dan itu menguasai 1811 ya sampai 1816. Itu Inggris, Thomas Stamford Raffles kan gubernur jenderal. Sejarawan dan Ketua Komunitas Historia Indonesia, Asep Kambali berkisah, meriam canggih yang ada di Benteng Martello di Pulau Kelor bisa dibilang berukuran sama dengan meriam Si Jagur yang kini dipajang di Museum Sejarah Jakarta. Kali terkena tembakan meriam dari Benteng Martello, kemungkinan besar kapal langsung karam. Namun sayangnya sisa-sisa konstruksi meriam itu sudah tak terlihat lagi di benteng lantaran sudah runtuh. Hanya tersisa gelang-gelang di atas menara yang berfungsi untuk mengikat rantai ke meriam agar tak goyang atau loncat. Dari data sejauh ini ada sekitar 1.400 kapal VOC dan yang sudah berkirim dan lalu lalang gitu ya. Tapi yang hilang ya, itu yang tenggelam itu sekitar 600 lebih. Tapi itu masih prediksi ya. Itu totalnya kurang lebih 1.400 kapal yang lalu lalang. Yang kapal ukuran besar ya, kapal layar. Tak hanya dilengkapi satu meriam yang bisa bermanuver 360 derajat. Di bagian bawah benteng juga terdapat 4 jendela yang menghadap ke utara dan barat. Keempat lubang itu menghadap ke Pulau Untung Jawa dan Pulau Rambut, ke arah Banten, ke arah Pulau Onrus dan Pulau Cipir, dan ke arah Pulau Teluk Jakarta. Lubang-lubang benteng berfungsi untuk meletakkan laras meriam. Di masa itu, Benteng Martello sangat penting sebagai sistem pertahanan yang maksimal. Dengan bola peluru yang sangat besar, meriam itu siap melubangi bodi-bodi kapal kayu hingga rusak bahkan tenggelam. Ya, penamaan Kelor sebenarnya kan karena pulaunya kecil maka ya tidak selebar daun kelor, artinya di pulaunya kecil. Nah, istilah dari situ. Iya, istilahnya dari situ. Yang pertama, pulau ini dulu namanya Kerkhop Island. Kerkhop ini kuburan. Jadi saya tahun 2001, 2002 masih lihat tengkorak di sini nih. Tergeletak, tulang belulang. Masih melihat, sekarang udah bersih. Sekarang Benteng Martello menjadi tempat untuk mengabadikan momen penting seperti pernikahan. Sisa puing-puingnya bahkan digunakan sebagai latar untuk foto prewedding. Ya, ini sebenarnya salah satu upaya. Ini bangunan ini di struktur ini kurang lebih di tahun 2017, 18, 19 sampai 20 lah struktur yang ini. Ini yang lebih tua. Ini awal 2000-an. Ini namanya breaker john. Jadi ini pemecah ombak supaya ombak nggak langsung nyerang. Namun, kini keindahan pulau itu bisa saja menghilang bila tak dirawat. Abrasi menjadi ancaman utama bangunan indah dan bersejarah Benteng Martello yang ada di Pulau Kelor. Bila pemerintah tak bekerja keras merawat warisan sejarah ini, maka keberadaannya juga hanya tinggal cerita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.